Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Ezra Mahyani Sembiring, Irfan Renaldi, Tatiana Pavlova Sirait, dan Weldy Afrianda. Langsung saja, untuk yang tugas 1 dan tugas 2 itu akan dijelaskan oleh teman saya, Tatiana Pavlova Sirait. Kepada Tatiana Pavlova Sirait, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkannya. Di tugas 1 itu kan kita disuruh buatlah proses dari FMAI telur ceplok. Nah, berikut flowchart-nya. Selanjutnya, Bang. Berikut FMAI-nya. Berikutnya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana proses flowchart dalam pembuatan mie instan. Berikut adalah flowchart-nya. Yang pertama kita memulainya, terus siapkan 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, mangkok, sendok, dan garpu. Aduh, nggak nampak lagi, kecil. Bisa naik dikit nggak? Naik dikit. Udah. Oke. Maksudnya proses selanjutnya nggak bisa kelihatan aku. Aku udah nge-zoom dari sini nggak nampak. Kemudian masukkan air ke dalam panci. Ke bawah lagi, Bang. Untuk layarnya dikecilin aja, Van. Soalnya kan dari HP bisa di zoom tuh. Biar nampak proses semuanya gitu. Oke. Tunggu air hingga matang. Tunggu air hingga matang atau mendidih. Kemudian masukkan mie instan. Kemudian aduk dan tunggu hingga matang. Kemudian masukkan dan beri bumbu ke dalam mangkok. Aduk hingga merata. Sajikan mie dan selesai. Nah, berikut penjelasan dari FMAI dalam pembuatan mie instan. Di sini ada proses. Proses yang pertama adalah siapkan 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, mangkok, sendok, dan garpu. Dari mana prosesnya dapat? Prosesnya itu dapat dari flowchart yang ada di atas tadi. Kemudian apa potensial failure-nya? Potensial kegagalannya yang pertama itu air tumpah atau terjatuh. Kemudian potensial efeknya. Efek dari potensialnya wadah yang menjadi tempat air pecah. Kenapa bisa pecah? Karena kan dia terjatuh. Nah, untuk presentasi dari SOD-nya itu sudah dijelaskan dari Bapak, kita ngikut, maka wadah yang menjadi tempat air pecah itu mendapatkan presentasi 4 atau tinggi. Sedangkan penyebab potensialnya tidak memperhatikan lingkungan sekitar atau berjalan sambil merenung. Kemudian O-nya itu mendapatkan presentasi 4 atau tinggi, karena desain kontrolnya yaitu berjalan lebih hati-hati. Dengan presentasi D sama dengan 2, maka RPN-nya sama dengan 32. Remedial action-nya atau remedial action-nya bagaimana tindakan yang baik, yaitu membawa air secukupnya dan berjalan lebih hati-hati. Maka SOD-nya
42, 442, 10. Untuk perhitungannya di RPN-nya itu kita boleh hitung dari SOD-nya itu semua dikalikan 4 kali 4 kali 2 maka hasilnya 32. Kemudian SOD itu, new RPN itu adalah jumlah dari SOD-nya. 4 tambah 4 tambah 2 maka sama dengan 10. Begitu begitu untuk proses selanjutnya. Mungkin saya akan jelaskan sekali lagi di proses kedua, yaitu tunggu air hingga mendidih. Di potensial failure-nya pancinya bocor. Kemudian efek dari potensial itu airnya tumpah dan membasahi kompor. Esnya itu, persentase dari esnya adalah 3. Kemudian penyebab potensialnya itu terjadi yaitu tidak memeriksa panci terlebih dahulu. Maka persentase dari O-nya itu 4. Current design control-nya memeriksa peralatan sebelum diperbaiki. Apa sih yang kita lakukan sebelum melakukan itu? Yaitu memeriksa peralatan sebelum dipakai. Persentase D-nya 2, maka RPN-nya sama dengan 24. 3 kali 4 kali 2. Remedial action-nya memeriksa panci sebelum memasak air. SOD-nya 3, 4, 2, maka jumlahnya sama dengan 9. Begitu sampai proses selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tatiana. Untuk selanjutnya itu ada tugas 3 yang akan dijelaskan oleh rekan kita Irfan Renaldi. Kepada Irfan kita persilahkan. Oke, baiklah. Kepada Irfan saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya itu tugas 3. Kita di sini disuruh membuat proses global 8D reporting method. Di sini definisinya terdiri dari 8 langkah. 8 langkah disiplin untuk memecahkan masalah. Dan ini adalah pendekatan yang sangat disiplin untuk menyelesaikan masalah kronis dan berulang. Pendekatan ini menggunakan tim lintas fungsi untuk bersinergi satu sama lain dan memberikan pedoman penahanan, mengembangkan tindakan korektif dan tindakan pencegahan, kemudian melakukan tindakan untuk membuat masalah dihilangkan secara permanen. 8D tersebut adalah mengisolasi dan mendasar dan yang menyebabkan kondisi tak terduga, mengidentifikasi faktor penyebab masalah, menghilangkan faktor sistemik yang menyebabkan masalah, menjaga tim dari melompat langsung ke kesimpulan akhir terlalu dini dan mencegah terulangnya masalah. Sini kita lanjut ke langkahnya. Mengenali masalah yang akan diselesaikan, diperlukan diskusi, manajemen, dan sebuah pimpinan. Di sini dimulai dari di 0. Siapkan dan rencanakan untuk 8D. Rencana yang dihasilkan untuk memecahkan masalah dan menentukan prasyarat. Yang pertama, pembentuk tim. Membentuk tim dengan anggota yang berpengalaman dalam mengembangkan proyek, memahami pengetahuan produk atau proses yang sangat baik. Tunjuk pemimpin tim dan tim lintas fungsi yang terdiri dari orang-orang yang dengan keterampilan memecahkan masalah dari berbagai divisi untuk departemen yang mewakili kemungkinan asal penyebab. Yang kedua di sini, deskripsi masalah. Tentukan masalah yang jelas dengan mengidentifikasikan dalam istilah apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa, bagaimana, dan berapa banyak 5W, 2H. Selanjutnya, yang ketiga,
Tunggu, ada yang mau join. Nanti aku lanjutin. Mana belum masuk. Baik, kita jeda sebentar. Satu orang di kelompok kita mau bergabung. Oke, udah. Kita lanjut. Untuk yang ketiga, yaitu di sini ada pengembangan tindakan koreksi untuk mencegah kerusakan, melindungi pelanggan dari produk cacat lebih lanjut dengan memblokir dan menandai inventaris dan apa yang sedang diproduksi. Selanjutnya yang keempat, definisi dan analisis akar penyebab. Di sini kita mengidentifikasikan semua akar penyebab potensial di semua area kerja yang mungkin terkait dengan mesin, manusia, metode, material, pengukuran, dan lingkungan yang dapat menjelaskan mengapa masalah terjadi dan mengapa masalah belum diketahui pada saat itu. Yang kelima, penutupan tindakan perbaikan permanen. Konfirmasikan bahwa tindakan perbaikan yang dipilih membuat masalah dihilangkan secara permanen, tidak terulang sehingga pelanggan akan tetap aman. Lanjut yang keenam, di sini ada kita mengimplementasikan dan validasi tindakan korektif permanen, yaitu menentukan dan menerapkan tindakan korektif yang paling efektif dan tindakan korektif permanen. Yang ketujuh, mencegah berulangnya masalah. Sistem manajemen dan operasi perlu memodifikasi, meninjau praktik dan prosedur untuk mencegah terulangnya masalah ini dan masalah lessons learned. Terus yang terakhir, sini yang ke-8, mengucapkan selamat dan mengakui tim. Setelah tugas tim selesai dan hasil proyek memenuhi semua kebutuhan pelanggan, tim perlu diakui secara formal atas upaya kolektif dan berterima kasih secara formal kepada mereka. Oke, saya akan melanjutkan tugas 3-nya yaitu mengenai proses global reporting method. Oke, di sini ada langkahnya. Dari hasil pembahasan tersebut, mulai dari langkah D0, mempersiapkan dan rencanakan untuk 8D. Langkah pertama yaitu tujuan analisis, mengumpulkan data penolakan 3 bulan terakhir untuk produk dimensi di luar spesifikasi. Produk variasi dimensi adalah cacat yang dihasilkan oleh cetakan yang dimensi bagiannya bervariasi dari batch ke batch atau dari tembakan ke tembakan, sedangkan pengaturan mesin dan cetakan tetap sama. Berikut adalah tabel yang menunjukkan prosedur pengumpulan data yang diperlukan. Di sini ada jumlah yang diperlukan yaitu 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 6000. Di sini ada short mode, color streaks atau belang, dimension outs, persennya, silver marks, bubbles atau gelembung udara, crack atau retaknya, sig marks, black spot, bintik hitam atau odor. Sini warnanya bisa kita lihat. Oke, selanjutnya langkah D1, pembentukan tim.
Tim lintas fungsional untuk memecahkan masalah utama. Pemimpin tim ditunjukkan dari siapa orang-orang dengan keterampilan pemecahan masalah dari divisi atau departemen. Ini ada tabel team members, departments, quality, production, maintenance, production engineer, production, processing. Ada namanya. Contohnya namanya di sini ada Eli, Sri, Arifin. Title-nya Quality Inspector, Quality Supervisor, Quality Production Manager, Maintenance Supervisor, Production Engineer, Production Supervisor, Processing. Lanjut ke langkah kedua, deskripsi masalah. Hal yang penting diketahui bahwa dalam konsep 8D, langkah ini merupakan salah satu langkah yang penting dan sangat penting untuk memecahkan masalah secara rinci dan jelas, mengidentifikasikan akan diselesaikan dengan menggunakan alat analisis 5W2H yang dibentuknya dari tabel berikut. Customer name, contohnya dari customernya, contohnya dari PT XYZ Tbk. Customer location Gresik Indonesia. Ini terus di sini ada standarnya 310 plus minus 2. Oke, langsung ke langkah ketiga, yaitu pengembangan tindakan koreksi sementara untuk mencegah kerusakan. Tujuan akhir dari langkah ini adalah mengontrol proses agar produk ketidaksesuaian tidak dikirim ke pelanggan. Langkah ini hanya sebagai tindakan perlindungan langsung dan seringkali tidak ada hubungannya dengan penyebab masalah. Berikut tabelnya bisa kita lihat. Lanjut ke langkah keempat, definisi dan analisis akar penyebab. Yang pertama, analisis akar masalah teknis. Analisis semua potensi akar penyebab masalah yang dilakukan oleh tim teknik dan tim QC. Analisis akar penyebab ditentukan oleh satu atau lebih. Alatnya di sini measurements, methods, manpower, design, dan material. Terus yang kedua, kebocoran 5, mengapa analisis akar penyebab. Modus kegagalan diidentifikasikan, cetakan ditemukan sebagai akar penyebab untuk menghasilkan variasi produk dimensi adalah desain karena rongga desain tidak berada di tengah produk dimensi. Langkah penentuan tindakan korektif permanen. Tindakan korektif secara jelas terkait dengan analisis akar penyebab individu untuk kejadian kegagalan dan kegagalan kebocoran. Langsung saja di sini ada tabel determinants of permanent corrective action. Langkah ke-6, mengimplementasikan dan validasi tindakan korektif permanen. Tujuan dari disiplin ke-6, 8D, adalah keefektifan yang divalidasi setelah menerapkan tindakan korektif dan memastikan bahwa tidak ada konsekuensi negatif.
Ini ada tabel implementasi 6D dan validasi tindakan korektif permanen. Yang selanjutnya itu mencegah berulangnya masalah. Dalam langkah ini, kami menetapkan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya masalah yang sebanding dalam proses produk dan produk lainnya. Kami juga memperbarui sistem termasuk kebijakan, praktik, dan prosedur kerja, instruksi kerja, prosedur operasi standar, dan lembar infeksi. Yang terakhir, ini adalah ucapan selamat kepada kenali tim. Kami melakukan pertemuan terakhir dengan tim 8D untuk meninjau dan mengevaluasi langkah di 0 hingga di 7, kesimpulan dari pemecahan masalah dengan kesepakatan orang-orang yang terlibat dan juga pelanggan. Kegiatan 8D yang terkait dengan masalah ini akhirnya selesai, tidak ada tindakan terbuka atau sedang berlangsung. Sampai di sini saja penjelasan dari proses global 8D reporting method. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irfan. Oke, saya lanjutkan untuk tugas 4 ini mengenai maintenance controls. Maintenance control itu sistem pemeliharaan dapat dipandang sebagai sistem masukan atau keluaran sederhana. Masukan bagi sistem ini adalah tenaga kerja, peralatan yang gagal, material dan suku cadang, peralatan, informasi, kebijakan dan prosedur, dan cadangan. Keluaran adalah peralatan atas, dapat diandalkan dan diatur dengan baik untuk mencapai operasi yang direncanakan dari pabrik. Nah, sebuah sistem pemeliharaan biasa dengan kunci proses dan fungsi kontrol ditunjukkan dalam gambar 5.2, figur yang mencontohkan peran dan kebutuhan untuk umpan balik dan kontrol yang efektif. Sebuah pemanfaatan sumber daya yang optimal, pemeliharaan kontrol mengacu pada set kegiatan, alat dan prosedur yang digunakan untuk mengkoordinasikan dan mengalokasikan pemeliharaan sumber daya untuk mencapai sistem pemeliharaan yang diperlukan untuk yang berikut. Yang pertama itu kontrol kerja, yang kedua kualitas dan proses kontrol, yang ketiga penilaian biaya, dan keempat sistem pelaporan dan umpan balik yang efektif. Bagian penting dari kontrol pemeliharaan adalah sistem perintah kerja yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pekerjaan pemeliharaan. Perintah kerja sistem terdiri dari dokumen yang diperlukan dan alur prosedur pekerjaan yang terdefinisi dengan baik. Pemesan dokumen menyediakan sarana untuk merencanakan dan mengumpulkan yang diperlukan informasi untuk pemantauan dan pelaporan pekerjaan pemeliharaan. Coba di next. Iya. Yang fungsi ya. Nah, ini fungsi kontrol pemeliharaan. Fungsi kontrol pemeliharaan dapat dipandang sebagai bagian penting dan integral dari fungsi manajemen pemeliharaan atau MFF. Yang proses kontrol. Nah, yang proses kontrol tetapkan tujuan dan standar. Proses penilaian dimulai dengan perencanaan. Ketika tujuan dan standar kinerja yang akan diukur kemudian ditetapkan. Tujuan kinerja harus mewakili hasil kunci, penting dan harus dicapai. Mengukur kinerja aktual. Tujuannya adalah untuk secara akurat mengukur hasil kinerja, standar keluaran dan atau upaya kinerja, standar masukan. Nah, ini untuk indeks produksi, tingkat quality, QR, unit yang diproduksi sesuai spesifikasi atau total unit yang diproduksi. Laju proses, PR, kecepatan operasi mesin atau kecepatan desain. Utilisasi mesin, atau U, produksi aktual tercapai per jam atau total jam terjadwal. Persentase kehilangan produksi karena penyebab selain pemeliharaan.
kehilangan jam produksi karena penyebab selain kerusakan atau total jam produksi yang hilang. Next. Pemeliharaan efektivitas peralatan keseluruhan OII U dikali PR dikali QR. Presentasi jam produksi yang hilang karena kerusakan sama dengan jam produksi yang hilang karena kerusakan atau total jam produksi yang hilang, waktu rata-rata antara kegagalan MTBF, jumlah jam operasi yang tersedia atau jumlah kerusakan. Rata-rata waktu perbaikan MTR sama dengan jumlah waktu perbaikan atau jumlah kerusakan. Tingkat kerusakan mesin sama dengan biaya perbaikan kerusakan atau jumlah kerusakan. Presentasi pemeliharaan terencana, jumlah jam pemeliharaan sesuai rencana atau total jam pemeliharaan bekerja. Efisiensi perawatan sama dengan jam aktual untuk pemeliharaan atau total jam yang tersedia untuk pemeliharaan. Biaya efektif tenaga kerja per jam sama dengan total biaya tenaga kerja, upah, dan lembur atau jam kerja sebenarnya. Biaya efektif pemeliharaan per orang atau per jam sama dengan total biaya pemeliharaan per total jam kerja, biaya langsung perbaikan kerusakan, tenaga kerja, dan material. Total biaya langsung semua perawatan. Bandingkan hasil dengan tujuan dan standar. Langkah ini dapat dinyatakan dalam persamaan kontrol. Kebutuhan tindakan sama dengan kinerja yang diinginkan, dikurang kinerja aktual. Terkadang manajer membuat perbandingan historis menggunakan kinerja masa lalu sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja saat ini. Perbandingan relatif menggunakan pencapaian kinerja orang lain, unit kerja, atau organisasi sebagai tolak ukur evaluasi. Perencanaan dan perkiraan beban pemeliharaan. Sebenarnya perencanaan dan perkiraan beban pemeliharaan berkaitan dengan dua aspek penting pemeliharaan. Aspek pertama adalah penekanan pada perencanaan beban pemeliharaan yang merupakan hasil dari program pemeliharaan yang terencana. Aspek kedua berkaitan dengan peramalan beban pemeliharaan. Fungsi perencanaan dan perakitan atau predicting beban pemeliharaan merupakan persyaratan untuk pengendalian pemeliharaan yang efektif dan dibahas secara rinci bab 8 dan 11 dan dalam buku ini. Next. Ketidakpastian dalam perencanaan sumber daya yang diperlukan koordinasi untuk penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan karena membantu dalam pengendalian pemeliharaan yang efektif. Itu perencanaan dan penjadwalan perintah kerja. Fungsi perencanaan dan penjadwalan perintah kerja berhubungan dengan perencanaan sumber daya untuk pekerjaan pemeliharaan yang diperlukan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut meliputi tenaga kerja, material, suku cadang, dan alat. Biasanya ini membutuhkan pekerjaan seorang perencana yang terlatih dengan baik dalam metode produktivitas, standar waktu, bahan, komputer, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Yang kedua, eksekusi perintah kerja dan evaluasi kinerja. Pelaksanaan perintah kerja dan fungsi pemantauan berurusan dengan pemrosesan perintah kerja dan pemantauan kemajuan pekerjaan melalui siklus kerja. Dalam fungsi ini, data dikumpulkan untuk menilai kualitas pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya. Yang selanjutnya, umpan balik dan tindak korektif. Informasi umpan balik dan tindakan korektif berkaitan dengan pengumpulan data tentang status pelaksanaan pekerjaan, kesetiaan sistem, backlog pekerjaan, kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian informasi ini dianalisa dan komunikasi kepada mengambil keputusan untuk mengambil tindakan korektif yang tepat dan dengan demikian untuk membantu dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Nah, ini untuk sistem sistem perintah kerja. Sistem perintah kerja terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, dokumen yang diperlukan untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kerja. Dan yang kedua, proses alur perintah kerja.
Dokumentasi dasar untuk sistem perintah kerja. Dokumen yang diperlukan untuk sistem perintah kerja meliputi perintah kerja, formulir, permintaan bahan dan alat, kartu pekerjaan, jadwal penggunaan, program pemeliharaan, inventaris pabrik, dan file riwayat peralatan. Deskripsi dan contoh disediakan di bawah ini. Perintah kerja atau WO. Perintah kerja adalah dokumen dasar atau formulir untuk perencanaan dan pengendalian. Penting untuk memastikan bahwa setiap permintaan, kegagalan, dan pemulihan dicatat untuk penggunaan dalam industri. WO dapat disebut dengan nama yang berbeda seperti work request, work requisition, work for service, dan lain-lain. WO dapat diprakarsai oleh setiap orang dalam organisasi dan harus disaringi oleh perencanaan atau koordinator pemeliharaan. Instruksi tertulis yang terperinci untuk setiap pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan di setiap komponen atau bagian dari pabrik atau peralatan mesin harus ditunjukkan dengan jelas dalam WO. Jadi, perintah kerja digunakan untuk yang berikut. Yang pertama, merinci sumber daya yang diperlukan untuk pekerjaan itu, termasuk penugasan personel yang terampil dan kompeten untuk melakukan tugas pemeliharaan. Yang kedua, memastikan penggunaan metode dan prosedur yang tepat dan terbaik, termasuk prosedur keselamatan. Yang ketiga, pelaksanaan pemeliharaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan dan tugas pemeliharaan, dan menyediakan data dan informasi yang benar dari perintah kerja untuk analisa dan perbaikan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada rekan kita, Weldy. Nah, hasil diskusi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.